Sahabat cinta kimia dimanapun berada, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat unsur-unsur dalam tabel periodik. Dan di video ini yang akan kita bahas adalah mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam golongan logam alkali tanah. Sebelumnya, kita perlu tahu mengapa disebut golongan alkali tanah. Diberi nama alkali karena saat logam alkali dilarutkan dalam air, maka akan membentuk spesies yang bersifat basa atau alkali dan dengan mudah dapat dibuktikan dengan pH indikator atau kertas lakmus yang menunjukkan bahwa larutan tersebut memiliki pH di atas 7 yang berarti bersifat basa. Selanjutnya, kenapa ada tanahnya? Karena memang senyawa oksidanya banyak ditemukan dalam mineral bumi, bersifat tahan panas dan sukar larut dalam air. Unsur-unsur alkali tanah dalam tabel periodik terletak pada golongan 2 atau 2A, yaitu apa saja? Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Mengapa semua unsur tersebut ditempatkan pada golongan 2? Masih ingat? Unsur-unsur yang menempati golongan yang sama memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Mari kita lihat unsur yang paling sederhana pada golongan 2 ini, yaitu berilium. Berilium terletak di periode kedua, yang berarti jumlah kulitnya ada 2. Jadi bila kita gambarkan seperti ini, ada 2 lintasan, lalu ia bernomor atom 4, yang berarti memiliki 4 proton. Untuk atom netral berarti juga punya 4 elektron. Maka, jika ini adalah inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, berarti elektron yang menempati tiap lintasannya adalah seperti ini. 2 elektron di kulit pertama, karena kulit ke-1 maksimum hanya bisa ditempati oleh 2 elektron, dan 2 elektron di kulit kedua. Karena jumlah elektron di kulit terluar itu hanya sedikit, maka berilium cenderung untuk melepaskan 2 elektron di kulit terluarnya, membentuk spesies yang bermuatan positif 2 atau 2+. Jadi reaksinya adalah berilium melepaskan 2 elektron menghasilkan Be2+. Kita coba lihat lagi unsur berikutnya ya. Magnesium yang memiliki nomor atom 12 dan terletak di periode ketiga. Teman-teman, mari lihat sini. Di kulit terluarnya ada 2 elektron. Maka, agar stabil, ia cenderung melepaskan 2 elektronnya membentuk spesies yang bermuatan 2+, yaitu Mg2+. Jadi, unsur-unsur logam alkali tanah memiliki kecenderungan yang sama, yaitu mudah untuk melepaskan 2 elektron terluarnya, membentuk ion logam yang bermuatan positif 2, sehingga apabila logam M melepaskan 2 elektron, maka akan membentuk M2+. Sifat logam alkali tanah yaitu cukup reaktif, tetapi tidak lebih reaktif dari logam alkali, karena elektron yang dilepaskan kan ada 2. Jadi memerlukan energi yang lebih besar untuk melepaskan 2 elektron. Dan dalam satu golongan, makin ke bawah sifatnya semakin reaktif. Oleh karena itu, di antara unsur-unsur logam alkali tanah, hanya strontium dan barium yang biasa disimpan dalam minyak mineral untuk menjaga agar tidak mudah teroksidasi atau bereaksi dengan udara, uap air, maupun partikel-partikel lainnya. Lalu bagaimanakah keteraturan sifat lainnya pada logam alkali tanah? Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, kerapatan atau densitas serta jari-jari atom itu semakin besar. Lalu titik leleh maupun titik didihnya makin ke bawah semakin rendah, jadi semakin mudah meleleh ataupun mendidih. Selanjutnya, sifat keelektronegatifan atau elektronegativitas semakin kecil, energi ionisasi juga semakin kecil. Untuk yang belum tahu apakah itu elektronegativitas dan energi ionisasi, tonton dulu video ini ya.
Lalu bagaimanakah dengan uji nyala unsur-unsur alkali tanah? Apakah itu uji nyala dan untuk keperluan apakah itu? Nah, kalau soal itu silahkan cek di video ini. Nah, untuk unsur alkali tanah ada perbedaan yang mendasar, yaitu logam berilium dan magnesium tidak menghasilkan nyala yang spesifik terlihat oleh mata kita. Karena kan nyala ini dikarenakan adanya perbedaan energi pada subkulit S dan subkulit P. Jika ion logam dikenai oleh api, maka ia akan mendapatkan energi sehingga dapat berpindah atau tereksitasi dari subkulit yang lebih rendah ke subkulit yang lebih tinggi. Dan elektron yang tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi cenderung tidak stabil, sehingga mengakibatkan elektron akan kembali jatuh pada tingkat energi semula atau keadaan dasar. Nah, perpindahan ini akan melepaskan sejumlah energi yang dapat dilihat sebagai cahaya dengan warna tertentu. Nah, untuk berilium dan magnesium ini, elektronnya terletak cukup dekat dengan inti, sehingga kedua elektron valensinya itu cukup kuat tertarik ke arah inti, sehingga api tidak cukup untuk membuatnya tereksitasi. Beberapa literatur menyebutkan berilium dan magnesium juga dapat menghasilkan cahaya berwarna putih, tetapi memang tidak terlalu terlihat oleh mata. Baik, selain berilium dan magnesium, apakah warna lainnya? Yaitu kalsium menghasilkan warna merah bata, strontium menghasilkan warna merah, barium hijau muda atau hijau apel, dan radium menghasilkan warna merah crimson. Mari kita lihat sifat unsur-unsur satu persatu. Berilium memiliki nomor atom 4 dan nomor massa 9, merupakan logam berwarna keperakan, bersifat toksik, yaitu bisa mengakibatkan pneumonia dan rusaknya paru-paru atau yang disebut dengan beriliosis. Titik lelehnya paling tinggi di antara logam ringan lainnya, sehingga dimanfaatkan sebagai campuran untuk membentuk alloy. Berilium juga bersifat ringan, sehingga banyak digunakan untuk komponen kendaraan ruang angkasa, pesawat berkecepatan tinggi, dan juga satelit. Lalu ia juga mudah ditembus oleh sinar X dan melepaskan neutron saat ditembakkan partikel alfa, sehingga dimanfaatkan juga sebagai material untuk window atau jendela pada tabung sinar X. Berilium juga tidak bereaksi dengan air atau uap air walau dengan suhu tinggi karena interaksi elektron terluarnya yang cukup kuat dengan inti. Magnesium memiliki nomor atom 12 dan nomor massa 24. Selain bongkahan, kita juga bisa temukan dalam bentuk pita magnesium, dan bila sebagian dari pita magnesium ini kita jepit dengan tang penjepit lalu dibakar dengan bunsen, apakah yang akan terjadi? Akan ada cahaya putih yang dihasilkan dan terdapat serbuk putih yang dihasilkan dari pembakaran tersebut, yaitu jika magnesium atau Mg direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan MgO yang berupa padatan putih. Bagaimanakah dengan kalsium? Kalsium memiliki sifat yang hampir sama dengan magnesium. Itulah kenapa biasanya sering dibanding-bandingkan. Kalsium bernomor atom 20 dan bernomor massa 40. Tetapi kira-kira menurut kalian, manakah yang lebih lunak? Magnesium atau kalsium? Jawabannya adalah kalsium memiliki sifat yang lebih lunak. Dan kalsium bisa kita jumpai dalam bentuk seperti ini, dan apabila kita jepit juga dengan tang penjepit dan kita bakar dengan bunsen, maka apakah yang akan terjadi? Akan ada cahaya berwarna merah dan dihasilkan pula padatan atau serbuk yang berwarna putih yang merupakan kalsium oksida atau CaO yang merupakan hasil reaksi antara kalsium dan oksigen. Selanjutnya, bila kita sediakan air dan kita coba masukkan magnesium dan kalsium ke dalam air, kira-kira apakah yang akan terjadi? Magnesium memiliki densitas yang lebih rendah daripada kalsium, sehingga kalsium lebih tenggelam, sedangkan magnesium melayang dalam air. Apakah mereka akan bereaksi dengan air? Jawabannya, ya, mereka akan bereaksi dengan air.
Tetapi magnesium bereaksi lebih lambat dan bahkan harus menggunakan air panas. Persamaan reaksinya adalah Mg plus H2O menghasilkan magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali dan gas hidrogen atau H2. Sementara itu, kalsium lebih mudah larut dan bereaksi dengan air dingin, membentuk kalsium hidroksida dan gas hidrogen. Aplikasinya, magnesium sering digunakan sebagai logam preaksi melalui reaksi insersi senyawa alkil halida untuk menghasilkan senyawa alkil magnesium halida atau RMGX dalam ether anhidrat. Selain itu, berfungsi juga sebagai agen alloying, bahan pembuat kaleng minuman, dan salah satu senyawanya yaitu magnesium hidroksida itu digunakan sebagai obat MAH untuk penetralisir asam lambung. Sementara kalsium bermanfaat untuk metabolisme tubuh, baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Selain itu juga digunakan sebagai pupuk, bahan konstruksi bangunan, dan juga agen alloying. Selanjutnya adalah strontium yang akan kita bandingkan dengan barium karena sifatnya hampir sama. Strontium memiliki nomor atom 38 dan nomor massa 87,62 yang merupakan logam bersifat lunak dan berwarna kuning keperakan. Ia juga sangat reaktif dan juga mudah membentuk lapisan oksida saat berinteraksi dengan udara. Oleh karenanya, strontium disimpan dalam minyak mineral atau minyak tanah. Karena sifatnya yang reaktif ini, logam strontium mudah bereaksi dengan air dingin, membentuk strontium hidroksida. Fungsinya antara lain adalah untuk mencegah emisi sinar X pada tabung sinar televisi berwarna, dan salah satu isotopnya yaitu strontium dengan nomor massa 89 atau Sr89 berfungsi untuk terapi kanker tulang. Kita menuju ke logam berikutnya. Barium memiliki nomor atom 56 dan nomor massa 137,3. Barium tidak ditemukan di alam sebagai unsur bebas karena sifatnya yang reaktif. Lalu sama seperti strontium, ia sangat reaktif, mudah membentuk lapisan oksida saat berinteraksi dengan udara. Dan juga disimpan dalam minyak mineral atau minyak tanah. Nah, logam ini bereaksi hebat dengan air, membentuk barium hidroksida, dan fungsinya adalah untuk industri kembang api karena bisa menghasilkan warna hijau. Lalu fungsi yang lain adalah sebagai zat aditif dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Unsur terakhir dalam golongan 2 atau alkali tanah ini adalah radium yang memiliki nomor atom 88 dan nomor massa 226. Unsur ini dalam kondisi logam murninya berwarna putih keperakan. Radium juga mudah bereaksi dengan nitrogen di udara daripada oksigen, menghasilkan radium nitrida. Unsur ini semua isotopnya bersifat radioaktif, jadi memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan, dan isotop yang paling stabilnya adalah Ra226. Peluruhan radium menghasilkan senyawa yang dapat berfluoresensi atau menyala dalam gelap, sehingga dulu banyak digunakan untuk bahan pelapis pada jam. Sampai setelah diketahui bahayanya, peneliti lebih cenderung mencari bahan pengganti yang relatif lebih aman. Unsur ini sangat populer dan ditemukan pertama kali oleh Marie Curie dan suaminya dalam biji uranium bernama uraninit, yang lalu diisolasi untuk diekstrak logam murninya melalui elektrolisis senyawa radium klorida. Begitulah teman-teman sekelumit cerita tentang logam alkali tanah. Semoga bermanfaat dan membuat kalian makin paham dan cinta kimia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.